Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Lestari dengan NIM STI 2022-02-968. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya dengan judul Indoor Position System berbasis Internet of Things dan Support Vector Machine. Dengan berisikan 1. Latar belakang masalah, 2. Rumusan masalah, 3. Tujuan penelitian, 4. Manfaat penelitian, 5. Batasan masalah, 6. Metode penelitian, 7. Subjek dan objek penelitian, 8. Hasil penelitian, 9. Kelebihan penelitian, 10. Kekurangan penelitian, dan yang terakhir ada diskusi atau rekomendasi. 1. Latar belakang masalah. Poin pertama, teknologi GPS memiliki keterbatasan dalam akurasi ketika digunakan di dalam ruangan atau indoor. GPS tidak bekerja optimal di area tertutup seperti gedung karena sinyal satelit sulit menembus bangunan. Poin kedua, dibutuhkan sistem yang mampu menentukan posisi secara lebih akurat di lingkungan tertutup seperti gedung. Diperlukan sistem alternatif yang mampu mendeteksi posisi seseorang secara akurat di dalam gedung. Poin ketiga, Indoor Positioning System atau IPS muncul sebagai solusi untuk pelacakan lokasi dalam ruangan. IPS adalah teknologi pelacakan posisi dalam ruangan dengan memanfaatkan sinyal lokal seperti Wi-Fi. Poin keempat, IPS yang berbasis Wi-Fi dipadukan dengan algoritma support vector machine atau SVM dikembangkan sebagai solusi atas keterbatasan GPS. Dengan memanfaatkan algoritma SVM, sistem dapat mengklasifikasikan posisi penggunaan berdasarkan kekuatan sinyal Wi-Fi. 2. Rumusan masalah. Bagaimana merancang sistem Indoor Positioning System atau IPS berbasis Internet of Things atau IoT dengan algoritma support vector machine atau SVM untuk mengidentifikasi lokasi pengguna di dalam ruangan menggunakan data sinyal Wi-Fi. Poin 3. Tujuan penelitian. Poin pertama, mengembangkan sistem IPS yang mampu mengenali posisi pengguna dalam ruangan. Sistem dapat mendeteksi posisi pengguna secara otomatis di dalam gedung. Poin kedua, menggunakan data kekuatan sinyal atau Wi-Fi RSSI sebagai dasar identifikasi lokasi. Data RSSI diambil dari sinyal Wi-Fi yang diterima oleh perangkat. Poin ketiga, menerapkan algoritma SVM untuk klasifikasi lokasi dengan tingkat akurasi yang tinggi. SVM digunakan untuk mengklasifikasikan lokasi dengan hasil akurasi yang tinggi. 4. Manfaat penelitian. Poin pertama, menyediakan solusi pelacakan posisi dalam ruangan yang lebih akurat dibandingkan GPS. Alternatif yang lebih tepat dibanding GPS dalam ruangan. Poin kedua, memberikan efisiensi pemantauan dari pelacakan lokasi dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan industri. Dapat digunakan di sektor pendidikan, rumah sakit, kantor untuk pelacakan user. Poin ketiga, menjadi dasar pengembangan sistem berbasis IoT dengan pemrosesan lokasi microcontroller. Tidak bergantung pada server pusat karena proses dilakukan di microcontroller. Batasan masalah. Poin pertama, fokus pengujian pada lantai 7 Gedung Sipil Politeknik Negeri Malang. Hanya dilakukan di lantai 7 gedung sipil. Lokasi hanya terbagi pada ruangan LIJ 2, LPY 4, dan koridor. Poin ketiga, perangkat hanya satu microcontroller dan belum bisa mendeteksi banyak user secara bersamaan. Sistem belum mendukung pelacakan banyak user secara bersamaan. Poin ke-6, metode penelitian. Pertama, metode rekayasa perangkat lunak atau SDLC waterfall. Tahapannya analisis, desain, pengembangan, pengujian, sampai pemeliharaan.
Metode pengelolaan sinyal RSSI menggunakan perangkat node MCU untuk menangkap sinyal dan proses poin. Algoritma klasifikasi machine learning atau support vector machine atau SVM. 7. Subjek dan objek penelitian. Subjeknya yaitu sistem indoor positioning. Objeknya lantai 7 Gedung Sipil Politeknik Negeri Malang. Hasil penelitian atau kesimpulan. Poin pertama, sistem IPS berbasis Wi-Fi dan metode SVM berhasil mengidentifikasi lokasi dengan akurasi 79%. Poin kedua, sistem dapat menampilkan informasi posisi secara real-time melalui dashboard Node-RED. Poin ketiga, model SVM mampu ditanam langsung di microcontroller tanpa perlu server. Metode SVM bisa berjalan langsung di mode MCU tanpa perlu koneksi ke server. 9. Kelebihan penelitian. Poin pertama, sistem dapat bekerja tanpa tergantung pada server atau edge computing. Tidak membebani server karena pengolahan dilakukan di perangkat. Poin kedua, menggunakan perangkat IoT yang hemat daya dan biaya. Efisiensi dan ekonomis menggunakan perangkat yang murah dan hemat daya. Poin ketiga, tampilan visual atau mockup dashboard informatif dan interaktif. Dashboard sistem informatif dan mudah dipahami. Bab 10. Kekurangan penelitian. Poin pertama, jangkauan pengujian terbatas pada 2 ruangan. Belum diuji di banyak lokasi atau lantai lain. Poin kedua, hanya satu perangkat yang diuji, belum mendukung multi-device tracking. Sistem hanya mendeteksi satu perangkat dan satu waktu pada satu waktu. Poin ketiga, data RSI sangat dipengaruhi interferensi lingkungan. Kualitas data mudah terganggu oleh lingkungan seperti tembok, benda logam, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah diskusi atau rekomendasi. Poin pertama, disarankan untuk memperluas cakupan data dan lokasi pengujian agar sistem lebih general. Tambahan lebih banyak ruangan atau lantai untuk mendapatkan hasil yang lebih menyeluruh. Poin kedua, penambahan perangkat microcontroller secara paralel untuk multi-user. Sistem perlu diuji dengan banyak perangkat agar bisa pelacakan secara paralel. Poin ketiga, eksplorasi algoritma lain seperti random forest atau deep learning untuk meningkatkan akurasi klasifikasi. Misalnya random forest, KNN, atau deep learning untuk melihat perbandingan hasil klasifikasi lokasi. Sekian presentasi review jurnal saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.